Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ayah dan bunda, para nahkoda bahtera rumah tangga yang saat ini sedang berlayar di samudra kehidupan yang penuh dengan gelombang ujian. Pernahkah ayah dan bunda berdiri di tepi dermaga, lalu melihat sebuah kapal besar yang mesinnya menderu kencang hingga mengeluarkan asap hitam yang pekat? Layarnya sudah terkembang dengan sangat lebar menyongsong angin, namun anehnya kapal itu sama sekali tidak bergerak maju. Kapal itu justru hanya berputar-putar di titik yang sama, atau bahkan perlahan-lahan mulai tenggelam karena beban yang tidak terlihat. Anak-anak kita seringkali ibarat kapal tersebut. Mereka adalah sosok yang cerdas. Mereka adalah pribadi yang bekerja sangat keras. Mereka memiliki ijazah dari universitas ternama dengan nilai yang membanggakan. Namun, mengapa nasib mereka seolah berjalan di tempat? Mengapa karir mereka selalu macet di tengah jalan? Mengapa usaha yang mereka bangun dengan darah dan air mata berakhir bangkrut? Atau mengapa uang yang mereka hasilkan selalu habis tidak bersisa tanpa mereka tahu kemana perginya? Kita sebagai orang tua seringkali terlalu cepat menyalahkan keadaan ekonomi yang sulit, menyalahkan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, atau mengeluh karena kurangnya modal usaha. Namun kita seringkali lupa untuk melihat jauh ke bawah permukaan laut kehidupan. Jangan-jangan ada sebuah jangkar gaib yang masih tertancap dengan sangat kuat di dasar laut, menahan laju kapal anak-anak kita. Dan yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa tali jangkar itu ternyata sedang dipegang oleh tangan orang tuanya sendiri tanpa mereka sadari sedikit pun. Sahabatku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam samudra hikmah ini untuk membongkar apa saja penghalang tersebut, mari kita rapatkan barisan terlebih dahulu. Dukungan dari ayah dan bunda sangatlah berarti agar syiar kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga yang sedang membutuhkan pencerahan. Silahkan tekan tombol subscribe dan berikan tanda like Anda sebagai bentuk sedekah jariah digital kita pada hari ini. Saya juga ingin menyapa dan mendoakan ayah serta bunda secara khusus. Dari kota manakah ayah dan bunda berasal saat ini? Dan apa hajat atau keinginan terbesar yang sedang ayah bunda langitkan untuk anak-anak saat ini? Mari tuliskan kota asal serta doa harapan terbaik ayah dan bunda di kolom komentar sekarang juga. Insya Allah, ribuan ucapan amin dari saudara seiman yang membaca komentar Anda akan menjadi wasilah untuk menembus pintu langit dan mempercepat terkabulnya hajat kita bersama. Kembali pada metafora jangkar tadi, kita harus menyadari bahwa dalam pandangan Islam, hubungan darah antara orang tua dan anak bukanlah sekadar hubungan biologis belaka, melainkan sebuah hubungan rohani yang paling kuat di alam semesta. Hubungan ini ibarat sebuah saluran pipa gaib yang terus-menerus mengalirkan energi dan doa. Jika orang tua melakukan pantangan atau melakukan pelanggaran yang nyata terhadap hukum-hukum langit, maka pipa itu secara otomatis akan tersumbat oleh kotoran dosa dan kemaksiatan. Akibatnya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya turun dengan sangat deras kepada anak menjadi terhalang. Rizki anak menjadi seret dan sulit bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pelit, melainkan karena ada hijab atau penghalang tebal yang dipasang sendiri oleh perilaku orang tuanya. Inilah sebuah realitas spiritual yang sangat sering luput dari logika manusia modern yang sudah terlalu materialistis. Banyak orang tua yang merasa sudah memberikan semua yang terbaik untuk anak mereka. Mereka membiayai sekolah yang sangat mahal, memastikan gizi anak tercukupi dengan sempurna, dan menyediakan fasilitas hidup yang serba lengkap. Namun, mereka lupa menjaga kebersihan spiritual di dalam rumah tangga mereka sendiri. Pantangan pertama yang paling fundamental dan paling berbahaya adalah ketika orang tua memberi makan anak-anak mereka dengan harta yang berasal dari jalan haram atau bahkan harta yang masih bersifat syubhat atau samar-samar kehalalannya. Ini adalah racun yang paling ganas karena ia akan merusak sel-sel keberkahan di dalam tubuh anak. Seringkali dengan alasan demi masa depan anak, seorang ayah rela menyikut rekan kerjanya, berani memanipulasi data keuangan, mengambil uang kantor yang bukan haknya, atau melakukan bisnis dengan cara-cara yang sangat licik. Begitu pula seorang ibu yang mungkin rela mengurangi timbangan dagangannya atau memakan bunga riba demi gaya hidup. Mereka berpikir bahwa yang paling penting adalah anak-anak bisa makan enak dan bisa sekolah setinggi-tingginya. Padahal ini adalah logika setan yang sangat menjerumuskan.
Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan sangat tegas bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih pantas baginya. Coba ayah dan bunda bayangkan sejenak, jika darah yang mengalir di setiap inci tubuh anak, jika daging yang membalut tulang-tulangnya, dan otak yang digunakannya untuk berpikir, semuanya tumbuh dari uang hasil korupsi, hasil menipu, atau hasil riba, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan dalam hidup anak tersebut? Anak yang tumbuh dengan bahan bakar neraka cenderung memiliki output perilaku yang menyerupai ahli neraka, seperti sifat membangkang, malas dalam beribadah, dan sangat sulit untuk diatur. Rizki yang serat pada saat anak sudah dewasa seringkali memiliki akar yang sangat dalam di sini. Harta haram memiliki efek memblokir doa-doa yang dipanjatkan. Sehebat apapun anak itu berusaha, sekeras apapun dia bekerja lembur, jika modal awal hidupnya dan darah dagingnya berasal dari sesuatu yang haram, maka dia akan selalu menemui jalan buntu yang menyesakkan. Uang yang didapatnya akan terasa cepat panas, cepat habis, dan selalu saja mendatangkan masalah baru yang tak kunjung usai. Kehalalan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar jika kita menginginkan anak-anak kita sukses di masa depan. Melanjutkan perenungan kita yang sangat mendalam ini, kita sampai pada pantangan kedua yang tidak kalah mengerikannya dibandingkan dengan harta haram, yaitu kebiasaan orang tua dalam melaknat atau memberikan label buruk kepada anak-anak mereka. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa lisan orang tua adalah pena takdir bagi masa depan anak-anaknya. Apa saja yang diucapkan oleh orang tua, terutama ketika kondisi emosi sedang memuncak, merupakan doa yang sangat kuat dan akan langsung menembus pintu langit tanpa ada hijab atau penghalang sedikit pun. Pantangan besar ini sangat sering dilanggar secara tidak sadar saat kita merasa kesal atau marah melihat tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam kondisi tersebut, seringkali keluar kata-kata yang menyakitkan, seperti dasar anak bodoh, anak tidak tahu diuntung, kamu tidak akan pernah jadi apa-apa, atau bahkan kata-kata yang lebih pedih seperti menyesal aku telah melahirkanmu ke dunia ini. Ketahuilah wahai ayah dan bunda, setiap kata yang terucap itu dicatat dengan sangat teliti oleh malaikat dan diaminkan oleh para penghuni langit. Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah melarang dengan sangat keras bagi para orang tua untuk mendoakan keburukan bagi anak-anak mereka, mendoakan keburukan bagi harta benda mereka, atau bahkan mendoakan keburukan bagi diri mereka sendiri. Larangan ini muncul karena dikhawatirkan ucapan buruk tersebut bertepatan dengan waktu mustajab doa, yaitu waktu di mana setiap permintaan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Bayangkan jika pada saat ayah dan bunda berteriak mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak sial, ternyata pada saat yang bersamaan pintu langit sedang terbuka dengan lebar. Maka jadilah dia anak yang sial seumur hidupnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang demikian. Memberikan cap atau label buruk juga sangat berbahaya, baik ditinjau dari sisi psikologis maupun dari sisi spiritual. Jika setiap hari seorang anak harus mendengar dirinya disebut sebagai anak pemalas oleh orang tuanya, maka secara perlahan alam bawah sadarnya akan memprogram dirinya sendiri untuk menjadi seorang pemalas demi memenuhi panggilan atau harapan buruk dari orang tuanya. Tanpa kita sadari, kita sedang melakukan sugesti kegagalan kepada darah daging kita sendiri. Rezeki anak menjadi seret saat dia dewasa karena mentalnya sudah dirusak sejak dini oleh kata-kata berbisa dari orang tuanya sendiri. Dia tumbuh tanpa memiliki rasa percaya diri dan selalu merasa dirinya tidak berharga di hadapan orang lain. Orang tua yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan selalu berusaha menahan lisannya dengan sekuat tenaga saat mereka sedang dalam keadaan marah. Mereka akan mengganti setiap sumpah serapah menjadi doa-doa masa depan yang indah. Ingatlah kembali kisah inspiratif tentang Imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dikisahkan bahwa ibunya ketika sedang merasa marah, tidak pernah memaki dengan kata-kata kotor atau kasar, melainkan beliau akan berkata, "Pergilah kamu ke Masjidil Haram dan jadilah imam besar di sana." Maka lihatlah apa yang terjadi sekarang. Kemarahan sang ibu yang disalurkan melalui doa telah menjadi kenyataan yang luar biasa bagi dunia Islam. Marahnya orang-orang soleh adalah sebuah visi masa depan yang cerah, sedangkan marahnya orang awam seringkali adalah sebuah kehancuran yang nyata.
Oleh karena itu, mari kita hentikan sekarang juga kebiasaan mengeluh atau curhat mengenai keburukan dan kekurangan anak kepada orang lain, apalagi di media sosial. Hal tersebut sama saja dengan kita sedang mengumbar aib keluarga dan mempermalukan anak kita sendiri. Anak yang merasa dipermalukan akan kehilangan izzah atau kemuliaan dirinya. Padahal rezeki yang besar hanya akan datang kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan diri yang terjaga. Menjaga lisan adalah kunci utama dalam menjaga masa depan anak. Selanjutnya, kita akan membahas pantangan ketiga yang seringkali menjadi batu sandungan bagi kelancaran rezeki dalam sebuah keluarga, yaitu sifat kikir atau pelit dalam menafkahi keluarga sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai tipe orang tua, terutama seorang ayah yang sangat perhitungan sekali dengan anak dan istrinya sendiri, padahal dia sebenarnya sangat mampu secara finansial. Dia menyimpan uangnya dengan sangat rapat karena merasa takut akan menjadi miskin jika uang tersebut dibelanjakan untuk keperluan atau kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang ada pula ayah yang lebih royal dan murah hati saat mentraktir teman-temannya di luar rumah, namun tiba-tiba menjadi sangat pelit saat anaknya meminta sedikit uang untuk membeli buku pelajaran atau memenuhi kebutuhan penting lainnya. Sifat bakhil atau pelit ini adalah penghalang rezeki yang sangat nyata dalam hukum langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa Dia akan mengganti setiap harta yang diinfakkan di jalan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ancaman yang keras bahwa Dia akan membinasakan harta yang hanya ditahan-tahan dan ditumpuk-tumpuk tanpa manfaat. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dari sekian banyak dinar yang kita keluarkan, baik untuk kepentingan perang, memerdekakan budak, atau memberi makan orang miskin, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu sendiri. Ketika seorang orang tua bersikap pelit kepada anaknya, sesungguhnya dia tidak sedang menghemat uang, melainkan dia sedang menyumbat pipa rezekinya sendiri. Aliran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya sangat dinamis dan berbanding lurus dengan aliran pengeluaran kita untuk kebaikan keluarga. Dalam hukum spiritual, jumlah output atau pengeluaran untuk keluarga akan menentukan jumlah input atau rezeki yang masuk. Jika keran pengeluaran menuju keluarga diperkecil karena sifat kikir, maka secara otomatis keran input dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengecil. Logika langit sangatlah berbeda dengan logika matematika manusia. Di langit, memberi dengan tulus berarti membuka pintu untuk menerima jauh lebih banyak lagi. Sifat pelit orang tua juga akan melukai hati anak secara mendalam. Anak akan tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya tidak dicintai, tidak didukung, dan merasa hanya menjadi beban bagi orang tuanya. Perasaan bahwa saya adalah beban ini akan membuat mental anak jatuh serendah-rendahnya. Dia akan tumbuh menjadi pribadi yang takut untuk mengambil risiko dan takut untuk bermimpi besar, karena dia sudah terbiasa hidup dalam suasana keterbatasan yang sebenarnya dibuat-buat oleh orang tuanya sendiri. Mentalitas miskin atau pola pikir kekurangan ini akan terbawa terus hingga dia dewasa dan menghambatnya dalam menjemput peluang rezeki yang besar. Kini kita sampai pada pembahasan mengenai pantangan keempat, sebuah poin yang telah saya ingatkan sejak awal agar diperhatikan dengan sangat baik oleh ayah dan bunda. Ini adalah pantangan yang paling sering dilakukan, paling dianggap remeh, namun dampaknya paling fatal terhadap nasib anak di masa depan. Pantangan tersebut adalah kebiasaan membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Pernahkah ayah dan bunda secara tidak sadar mengucapkan kalimat seperti, "Lihat itu anak tetangga sebelah, dia sudah sukses menjadi manajer," atau "Lihat sepupumu itu, dia selalu juara kelas, mengapa kamu begini saja?" Kalimat-kalimat semacam ini mungkin terdengar seperti motivasi di telinga kita sebagai orang tua. Kita merasa sedang memacu semangat anak agar mereka lebih maju. Namun ketahuilah wahai ayah dan bunda, kalimat itu terdengar sebagai sebuah penolakan total di dalam lubuk hati anak. Secara spiritual, tindakan membanding-bandingkan adalah sebuah bentuk kufur nikmat yang sangat halus. Saat ayah dan bunda membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain, secara tidak langsung ayah dan bunda sedang melayangkan protes terhadap desain dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan bunda seolah menyatakan ketidakridhoan atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak yang ada di depan mata, dan justru menginginkan kualitas yang ada pada anak orang lain. Ketidakridhoan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersinggung. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah rahmat dan rezeki kepada seorang anak jika keberadaan anak itu sendiri tidak pernah disyukuri secara utuh oleh orang tuanya?
Dampak psikologisnya pada rezeki anak di masa depan sangatlah mengerikan. Anak yang sering dibandingkan akan tumbuh dengan kehilangan jati diri. Dia akan merasa selalu tidak aman atau insecure, merasa selalu memiliki kekurangan, dan merasa dirinya sama sekali tidak berharga. Seluruh energi hidupnya akan habis tersedot untuk memelihara rasa iri hati dan rasa minder, bukan digunakan untuk berkarya atau berinovasi. Padahal syarat utama untuk menjemput rezeki yang besar di dunia ini adalah adanya rasa kepercayaan diri yang kuat dan rasa syukur yang mendalam. Seseorang yang memiliki mental minder akan memiliki aura yang redup, sehingga peluang dan rezeki pun seolah enggan untuk mendekat. Kebiasaan membandingkan ini juga akan memutus koneksi batin atau bonding antara orang tua dan anak. Anak akan mulai menjaga jarak karena merasa tidak nyaman berada di dekat orang tuanya. Untuk apa dekat dengan ayah dan ibu jika ujung-ujungnya hanya akan dibanding-bandingkan lagi? Ketika koneksi ini terputus, maka doa-doa orang tua tidak lagi ampuh karena sudah terhalang oleh tembok kekecewaan yang sangat tebal di hati anak. Ridho orang tua yang merupakan syarat mutlak bagi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi cacat karena orang tua menuntut anak untuk menjadi orang lain. Setiap anak diciptakan dengan zona waktu dan keunikan masing-masing. Ada anak yang rezekinya akan mengalir melalui kemampuan otaknya atau jalur akademik, ada yang melalui kekuatan fisiknya atau olahraga, ada yang lewat jalur seni, dan ada pula yang lewat jalur perniagaan atau perdagangan. Memaksa seekor ikan untuk memiliki kemampuan memanjat pohon adalah sebuah kezoliman yang nyata. Membandingkan anak hanya akan mematikan potensi aslinya. Dan ketika potensi asli itu mati, maka pintu rezeki utamanya pun secara otomatis akan tertutup rapat. Maka mari kita hentikan kebiasaan ini sekarang juga. Terimalah anak apa adanya, syukuri setiap keunikannya, dan katakanlah kepada mereka, "Nak, ayah dan ibu bangga padamu dengan segala kelebihan serta kekuranganmu. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan menjadi versi bayangan dari orang lain." Kalimat penerimaan yang tulus ini akan meledakkan potensi luar biasa dalam diri anak, membuat mereka merasa dicintai dan didukung penuh, sehingga energi positif inilah yang akan membawa mereka terbang tinggi menjemput kesuksesan yang otentik. Beranjak dari sana kita masuk ke pantangan kelima yang berkaitan erat dengan hukum kausalitas atau sebab akibat lintas generasi. Pantangan ini adalah durhaka atau memutuskan tali silaturahmi dengan kakek dan nenek yang merupakan orang tua dari ayah dan bunda sendiri. Seringkali orang tua merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa rezeki anak-anak mereka terasa sangat susah, padahal mereka merasa sudah bersikap sangat baik kepada anak-anaknya. Jika hal ini terjadi, coba tengoklah ke atas. Lihatlah kembali bagaimana hubungan ayah dan bunda dengan orang tua kandung kalian sendiri. Apakah selama ini ayah dan bunda menelantarkan mereka? Apakah ayah dan bunda sering menyakiti perasaan mereka dengan ucapan atau sikap? Jika ayah dan bunda berlaku durhaka kepada orang tua sendiri, maka secara tidak sadar ayah dan bunda sedang mewariskan apa yang saya sebut sebagai gen kesialan spiritual kepada anak-anak kalian sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil, dan balasan bagi sebuah kedurhakaan seringkali dibayar secara tunai di dunia ini. Salah satu bentuk balasannya adalah dipersulitnya segala urusan anak-anak keturunan kita. Rezeki anak yang terasa serat bisa jadi merupakan sebuah teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita segera sadar dan kembali berbakti kepada orang tua kita yang mungkin sedang merana. Silaturahmi adalah kunci pembuka pintu rezeki yang paling utama. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jika kita memutus hubungan dengan orang tua atau saudara kandung, itu sama saja dengan kita sedang menggunting kabel utama yang mengalirkan energi rezeki ke rumah kita. Akibatnya, aliran listrik rezeki ke kehidupan kita dan anak-anak kita akan padam secara total. Ingatlah bahwa anak-anak adalah peniru yang sangat ulung. Jika mereka melihat orang tuanya tidak menghormati kakek dan neneknya, maka mereka akan merekam hal tersebut sebagai sebuah kewajaran dalam pikiran mereka. Kelak saat mereka sudah dewasa, mereka pun akan memperlakukan ayah dan bunda dengan cara yang sama menyakitkannya. Lingkaran setan kedurhakaan dan kesulitan ekonomi ini akan terus berputar tanpa henti jika tidak kita putus melalui permohonan maaf sekarang juga. Seringkali doa-doa yang paling mustajab untuk keberhasilan seorang cucu justru tersimpan di dalam lisan kakek dan neneknya. Jika kita menyakiti hati mereka, maka kita kehilangan satu-satunya doa pamungkas yang mampu menembus langit. Jangan pernah meremehkan tetesan air mata orang tua. Bahagiakanlah orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis akan membahagiakan anak-anak kita. Ini adalah matematika langit yang tidak pernah meleset sedikit pun.
Sampailah kita pada pantangan terakhir, yakni pantangan keenam yang seringkali menjadi penyebab mengapa sebuah keluarga selalu dirundung kegelisahan dan kesulitan ekonomi. Pantangan ini adalah menjadikan rumah kita layaknya kuburan. Yang dimaksud dengan rumah seperti kuburan adalah rumah yang suasananya sepi dari ibadah sholat, sepi dari lantunan ayat suci Al-Quran, dan sepi dari kalimat-kalimat zikir. Namun di saat yang sama, rumah tersebut justru sangat bising dengan suara musik yang melalaikan, penuh dengan aktivitas gibah atau membicarakan keburukan orang lain, serta sering terjadi pertengkaran hebat antara suami dan istri. Ayah dan bunda yang saya muliakan, kita harus memahami bahwa rumah adalah wadah bagi rezeki. Jika wadahnya kotor, gelap dan berbau busuk secara spiritual, maka malaikat rahmat yang bertugas membawa rezeki, yaitu malaikat Mikail, akan merasa enggan untuk masuk ke dalamnya. Sebaliknya, yang akan betah berlama-lama di dalam rumah tersebut adalah setan-setan dasim yang membawa aura panas, memicu perpecahan, dan mengundang kemiskinan. Banyak orang tua di zaman sekarang yang terlalu sibuk menghias fisik rumah mereka agar terlihat mewah, namun mereka membiarkan suasana batin rumahnya menjadi gersang dan mati. Mereka hampir tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah bersama anak-anak, jarang mengajak anak-anak untuk mengaji bersama, sehingga rumah tersebut tidak memiliki cahaya atau nur. Padahal rezeki itu hakikatnya memiliki sifat seperti cahaya, dan ia hanya akan mendatangi serta menetap di tempat-tempat yang juga bercahaya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita agar jangan menjadikan rumah sebagai kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Rumah yang mati akan mematikan hati para penghuninya, membuat semangat hidup anak-anak menjadi redup dan kreativitas mereka menjadi tumpul. Aura negatif di dalam rumah membuat anak-anak merasa tidak betah dan mencari pelarian di luar rumah yang seringkali justru menjerumuskan mereka ke jalan yang salah. Ketenangan atau sakinah di dalam rumah adalah markas besar bagi anak-anak untuk menyusun strategi kesuksesan mereka. Tanpa ketenangan itu, anak-anak akan berangkat ke medan perang kehidupan dengan kondisi jiwa yang sudah lelah dan kalah sebelum bertanding. Maka dari itu, hidupkanlah kembali rumah ayah dan bunda. Jadikanlah rumah kita sebagai madrasah dan musola mini bagi keluarga. Ajaklah anak-anak untuk sholat duha bersama dan tadarus bersama. Suara lantunan ayat suci yang menggema di dalam rumah adalah sinyal yang akan memanggil keberkahan dari langit. Rumah yang dihidupkan dengan amalan sunnah akan terasa luas meskipun ukurannya sempit, dan akan terasa sangat kaya meskipun isinya sangat sederhana. Hindarilah pertengkaran di depan anak-anak, karena setiap teriakan dan caci maki di dalam rumah adalah pengusir malaikat dan pengundang kemiskinan yang nyata. Jagalah keharmonisan, karena rezeki sangat betah tinggal di rumah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membedah keenam pantangan yang sangat berat tadi, mungkin saat ini hati kita semua bergetar hebat karena rasa takut dan menyesal. Kita mungkin tersadar bahwa selama ini kita telah banyak melakukan kesalahan yang menghambat masa depan anak-anak kita. Namun janganlah sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya rahmatnya selalu mendahului murkanya. Masih ada jalan untuk memutar balik arah kehidupan kita. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan taubat nasuha sebagai orang tua. Akuilah semua kesalahan kita dengan tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan dalam sujud kita bahwa kita mengaku salah telah memberi makan dari harta yang tidak jelas kehalalannya. Kita mengaku salah telah sering melaknat dan membandingkan anak-anak kita. Pengakuan yang tulus ini akan menghapus noda hitam di lembaran takdir anak-anak kita. Langkah kedua adalah dengan memberanikan diri meminta maaf kepada anak-anak kita. Hal ini mungkin terasa sangat berat bagi ego kita sebagai orang tua, namun ketahuilah bahwa efeknya akan sangat dahsyat bagi mental dan spiritual anak. Panggillah mereka, peluklah mereka dengan hangat, dan katakanlah dengan jujur, "Maafkan ayah dan ibu ya nak, selama ini kami salah dalam mendidikmu. Mulai hari ini, mari kita berjuang bersama menuju ridho Allah." Permintaan maaf ini akan meruntuhkan tembok kekecewaan di hati mereka, sehingga ridho mereka kepada kita akan kembali terbuka. Dan langkah ketiga adalah dengan mengubah kebiasaan secara total. Mulai detik ini, berhentilah mengeluarkan kata-kata beracun, berhentilah mencari harta yang syubhat, dan mulailah bersedekah atas nama anak-anak kita. Perubahan perilaku kecil dari kita akan direspon oleh alam semesta dengan membukakan jalan kemudahan yang tidak terduga bagi anak-anak kita.
Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan menundukkan kepala dan merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Zat yang Maha menguasai segala rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Fattah, kami datang mengetuk pintu rahmat-Mu dengan membawa tumpukan dosa dan kekhilafan kami dalam mendidik titipan-Mu. Ampunilah kami jika selama ini kami telah menjadi orang tua yang justru menjadi racun bagi anak-anak kami sendiri. Ya Allah, mohon hapuskanlah segala dampak buruk dari harta haram yang pernah kami suapkan ke mulut mereka. Cabutlah dan batalkanlah segala sumpah serapah serta kata-kata buruk yang pernah terlanjur keluar dari lisan kami yang kotor ini. Sembuhkanlah luka hati di dalam jiwa anak-anak kami akibat kebodohan kami yang sering membanding-bandingkan mereka. Ya Rabb, bukalah kembali pintu rizki anak-anak kami yang sempat tertutup rapat karena gelapnya dosa-dosa kami. Jadikanlah sisa umur kami sebagai orang tua yang soleh yang doanya Engkau ijabah tanpa penghalang. Muliakanlah anak-anak kami, jadikanlah mereka orang-orang yang kaya hati, kaya harta, serta dermawan dan berbakti kepada agama serta orang tuanya. Jangan biarkan mereka hidup dalam kesusahan hanya karena kesalahan masa lalu kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wahai ayah dan bunda yang mulia, selamat memperbaiki diri dan selamat menjemput keajaiban rizki bagi anak-anak tercinta. Semoga jangkar gaib itu segera terangkat dan kapal kehidupan anak-anak kita melaju kencang menuju pulau kesuksesan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.